Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bertemu kembali pada hari ini, Jumat Agung, dan bersama-sama kita merayakan Jumat yang agung di mana Tuhan Yesus rela mati bagi kita. Kita bersyukur sebagai umat yang percaya kepada Tuhan karena karya penebusannya bagi kita. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Jose Carroll yang luar biasa. Saya sudah menyaksikan rekamannya. Firman Tuhan dibentangkan oleh hambanya luar biasa sekali. Dan mari kita sama-sama ikuti dengan baik. Terima kasih buat Pastor Jose Carroll yang sudah dengan sukacita, dengan penuh kasih melayani kami semua di tempat ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini kabar kita sungguh luar biasa. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Pada hari ini kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah Engkau. Kiranya Tuhan beracara dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, kita menyembah, kita agungkan Tuhan. Come on. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
Haleluya Tuhan, great is our God. Sungguh hebat Engkau, sungguh luar biasa Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami Yesus. Kami mau sepenuhnya menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau rela mati di kayu salib untuk kami Yesus. Haleluya Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu.
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Come on, sing it out. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Come on bersama. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Come on bersama kita naikkan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh agung dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh agung dalam kehidupan kami Yesus. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh agung dalam kehidupan kami Yesus. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh agung dalam kehidupan kami Yesus.
Pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kudus sucikan kami Yesus. Kudus sucikan kami. Kami gak layak Tuhan terima semua itu. Tapi sucikan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni Tuhan. Biarlah Engkau jadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau jadi satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan. Urapi kami yang menerima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom kepada saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di GBT CBC. Apa kabarnya? Saya senang sekali memiliki kesempatan pada hari ini untuk berbagi dengan saudara di hari Paskah yang berbahagia ini. Hari di mana kita merayakan kemenangan, di mana Kristus sudah menaklukkan maut, membuktikan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus pada hari yang berbahagia ini, di mana kita merayakan sukacita karena maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paskah bicara soal pengharapan, kehidupan, dan anugerah yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Saya bersemangat untuk berbagi dengan saudara, dan pada kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada Pastor Yusuf yang telah mempercayakan pada saya mimbar ini untuk berbagi dengan saudara. Nah, tema yang sudah diberikan oleh Pastor Yusuf pada saya untuk hari ini adalah tentang honoring God, bicara soal bagaimana kita menghormati Tuhan, to honor God, menghormati Tuhan. Dan firman-Nya sudah tahu bahwa hukum yang terutama yang telah Tuhan berikan bagi kita, Yesus sendiri mengucapkan bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahkan dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Baru kemudian mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. So, mengasihi Tuhan itu bicara soal bagaimana kita betul-betul menempatkan Tuhan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat saya menerima judul khotbah ini tentang honoring God, saya berkata bahwa ini adalah tema yang sangat benar dan sangat tepat untuk kita pelajari sebagai orang percaya. Tanpa menghormati Tuhan, tidak mungkin kita, atau tanpa menempatkan Tuhan di tempat yang terutama dalam kehidupan kita tidak mungkin bisa membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. So, jadi apa yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang honoring God. Nah, selain kita belajar tentang honoring God, kita juga perlu belajar tentang prinsip daripada menghormati itu sendiri. Karena Tuhan tidak hanya ingin kita menghormati Dia dan mengasihi Dia, menempatkan Dia di dalam urutan yang pertama dalam kehidupan. Ada banyak sekali perintah-perintah yang Tuhan tempatkan dalam firman Tuhan berkaitan dengan honor, bagaimana kita menghormati. Selain menghormati Tuhan, apa saja yang kita perlu menghormati. Dan kita akan belajar beberapa hal yang sudah saya catat di sini. Nah, sebelumnya saya ingin katakan pada saudara tentang kata honor atau menghormati. Atau sebenarnya kata honor dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan menghargai. Nah, jadi kata menghormati Tuhan atau honoring God atau menghargai Tuhan, kata kerja menghargai itu dalam bahasa Indonesia ada kata dasar yang sangat penting di situ yang saudara perlu simak. Ada kata harga di situ. Dengan kata lain, menghormati itu artinya menghargai. Artinya menghargai itu adalah menempatkan nilai yang sangat tinggi terhadap sesuatu atau seseorang. Honoring God artinya menempatkan nilai tertinggi kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menempati tempat yang tertinggi, punya nilai yang tertinggi dalam kehidupan saudara? Atau apakah saudara menempatkan ada hal yang lain yang lebih bernilai dibandingkan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Nah, itu yang kita akan bahas. Kata menghormati atau menghargai bicara soal apa yang saudara tempatkan di posisi yang sangat berharga, nilai. Bagaimana saudara menempatkan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara menghargai atau bagaimana saudara menempatkan nilai terhadap sesuatu yang akan menentukan perilaku terhadap apa yang saudara hargai tersebut. Apabila saudara menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, maka itu akan mempengaruhi perilaku saudara terhadap Tuhan dan kepada Tuhan. Demikian juga dengan semua hal yang lain di dalam kehidupan. Apabila saudara menghormati waktu, maka saudara akan
memperlakukan waktu dengan hati-hati. Apabila saudara menghargai orang-orang yang di sekitar saudara, menempatkan nilai yang sangat tinggi terhadap seseorang, maka itu akan mempengaruhi perilaku saudara terhadap pribadi tersebut. Jadi apapun yang saudara hargai tinggi dan berharga, maka perilaku saudara, perlakuan saudara terhadap apa yang saudara hargai itu akan sangat berbeda. Tuhan itu adil. Tuhan memberikan pada kita, setiap kita 24 jam sehari, artinya 168 jam seminggu. Setiap kita punya jumlah waktu yang diberikan Tuhan yang sama. Tetapi bagaimana kita menempatkan nilai terhadap waktu, bagaimana kita menghargai waktu, yang akan menentukan apa yang kita perlakukan dengan waktu tersebut. Jadi sekali lagi kembali kepada pemikiran yang pertama. To honor is to value. Menghormati, menghargai itu menempatkan nilai yang tinggi terhadap sesuatu. Dalam hal ini terhadap Tuhan, terhadap kehidupan, terhadap waktu, terhadap orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saudara menghormati Tuhan selama ini? Bagaimana saudara menempatkan Tuhan dalam kehidupan saudara? Apakah Tuhan segala-galanya? Apakah Tuhan yang terutama dalam kehidupan saudara? Nah, kalau saya berhenti di sini, saudara menyimak dan menelusuri kehidupan saudara, ada banyak sekali kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan. Berawal dan bersumber dari kita salah menempatkan nilai di dalam kehidupan. Banyak di antara kita menempatkan nilai yang terutama pada hal-hal yang jauh lebih penting daripada hal yang lain yang seharusnya lebih penting. Ada banyak orang lebih menghargai pekerjaannya dibandingkan pernikahannya. Ada banyak orang menempatkan nilai pertemanan dan hobinya melampaui nilai kepada hubungan keluarga dengan anak-anaknya. Jadi bagaimana saudara menilai, menghargai sesuatu akan menempatkan saudara di posisi di mana saudara akan berperilaku terhadap apa yang saudara hargai. Bagaimana saudara menghargai sesuatu yang akan menentukan perilaku saudara terhadap apapun itu di dalam kehidupan saudara. Keluaran pasal ke-20 ayat ketiga dan 4 juga berkata seperti ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang 3 dan keempat daripada orang-orang yang membenci aku. Tuhan ingin ditempatkan di posisi yang terutama di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia tidak ingin ada yang lain yang mencuri dan berada di antara posisi saudara dengan dia. Tuhan ingin menjadi yang terutama dalam kehidupan saudara, dan Tuhan ingin menjadi satu-satunya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya hormat kepada Tuhan dan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, honoring God adalah perintah yang Tuhan berikan pada kita. Honor is a command. Ini adalah pemikiran kedua yang sudah perlu pertimbangkan. Honor is a command. Hormat adalah perintah, dan bukan hanya kepada Tuhan kita perlu menghormati. Kita bukan hanya kepada Tuhan, kita perlu menempatkan Dia di posisi yang terutama. Tetapi juga ada dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Hormat itu merupakan sebuah perintah. Dalam Keluaran pasal ke-20 ayat 12, Tuhan memerintahkan pada kita seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Honor your parents. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Titik. Tidak ada syarat yang dikecualikan untuk kita boleh tidak menghormati orang tua kita. Hormat kepada orang tua merupakan perintah yang absolut harus kita jalankan. Saya sering berkata pada anak-anak muda, apabila kalian ingin berumur panjang, persyaratan yang utama yang harus kita penuhi adalah menghormati orang tua kita. Menempatkan orang tua kita di posisi yang terhormat, ternilai, atau dihargai, punya nilai yang istimewa di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak yang berkata, tapi orang tua saya begini, orang tua saya begitu, papa saya begitu, mama saya begitu, lain sebagainya. Nah, tidakkah saudara menyadari bahwa Tuhan juga mengetahui dan tahu tentang kehidupan kita di bumi ini? Tetapi Tuhan tetap memberikan perintah untuk kita menghormati orang tua kita tanpa syarat, supaya kita bisa berumur panjang. Saudara tidak bisa memilih dari orang tua mana saudara dilahirkan, tapi saudara bisa memilih jadi orang tua seperti apa yang saudara ingin lakukan. Pada saat saudara menghormati orang tuamu tanpa syarat, saudara sedang menabur benih kepada anak cucumu. Sehingga terlepas dari bagaimana orang tuamu memperlakukan engkau,
Tapi pada waktu saudara memperlakukan orang tuamu seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan memberkati hubunganmu dengan anak-anakmu. Pada saat engkau menempatkan orang tuamu di tempat yang terhormat, maka juga Tuhan akan menempatkan engkau di posisi yang terhormat, dan anak-anakmu akan menghormati engkau. Itu yang akan menjadikan engkau berumur panjang. Hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua adalah perintah yang harus kita taati. 1 Timotius pasal 5 ayat ketiga juga berkata, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Dengan kata lain, kita juga perlu memberikan hormat kepada janda. Ada banyak sekali yang firman Tuhan perintahkan pada kita pada saat kita memberikan hormat. Roma 13 ayat 7, katakan bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Pada saat saudara mengerti prinsip bahwa hormat itu adalah perintah yang Tuhan berikan, maka saudara akan menjadi pribadi yang terhormat. Apabila saudara mengerti bagaimana menghormati, maka saudara akan menjadi orang yang sangat dihormati. Saudara tidak bisa menuntut hormat kepada saudara tanpa saudara belajar untuk menghormati. Pada saat saudara menghormati kehidupan, maka saudara akan dihormati dalam kehidupan. Itu sebabnya hormat adalah atau menghormati, honoring adalah perintah yang Tuhan berikan pada kita. Bahkan Tuhan berkata, hormatilah otoritas, hormatilah pemerintah, bayarlah pajak kepada yang harus berhak menerima pajak. Banyak yang berkata, iya tapi pajak saya tidak diperlakukan dengan baik. Bagaimana kalau apa yang sudah lakukan tidak diperlakukan dengan baik? Bahkan ada orang berkata, saya tidak perlu memberikan perpuluhan pada gereja karena gereja tidak mengelolanya dengan baik. Saya berkata bahwa itu adalah pemikiran yang sangat salah. Apa yang gereja lakukan dengan apa yang sudah taburkan merupakan tanggung jawab gereja kepada Tuhan. Tapi pada saat saudara memberikan persepuluhan saudara kepada gereja, karena itu adalah hormat yang saudara berikan pada Tuhan, karena saudara percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara terlepas dari bagaimanapun juga manusia mengelola apa yang saudara taburkan di dalam pelayanan. Saya berharap saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini, karena iblis ingin menaburkan kecewa dalam kehidupan saudara, mencederai kepercayaan saudara kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada sesama, sehingga saudara tidak lagi melakukan apa yang merupakan perintah yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Saya harap saudara belajar. Yang pertama, tadi kalau saudara masih ingat, honor bicara soal harga, nilai. Bagaimana saudara memberi nilai dalam kehidupan. Hargai kehidupanmu, hargai persahabatanmu, hargai pernikahanmu, hormati pernikahanmu, hormati orang tuamu, karena itu adalah perintah. Hormati Tuhan, hormati orang tua, hormati janda, hormati otoritas, hormati atasanmu, hormati setiap orang yang berhak menerima hormat. Itu yang kedua. Yang ketiga, hormat adalah kunci yang sangat ampuh untuk membuka hati dan membuka peluang. Honor is a powerful key to open hearts and to unlock opportunities. Tahukah saudara bahwa hormat adalah kunci atau menghormati adalah kunci yang sangat dahsyat untuk membuka hati dan juga untuk membukakan kesempatan. Saudara, Yesus masuk ke sebuah kota di mana ada seorang yang sangat pendek yang bernama Zakheus yang ingin melihat dia. Sudah tahu bahwa waktu Yesus masuk ke kota di mana Zakheus berada, Zakheus bukan hanya badannya pendek dan bukan hanya dia dikucilkan. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi di situ. Dia ingin sekali bertemu dengan Yesus yang begitu dicintai pada waktu itu, mungkin terkenal. Yesus salah satu rabi yang sangat populer. Pada saat Yesus datang ke kotanya Zakheus, Zakheus tahu bahwa dia tidak mungkin bisa mampu mengundang orang yang terhormat ini, yang diperebutkan oleh banyak orang untuk datang ke rumahnya. Bahkan dia tidak mungkin punya kesempatan untuk meminta kepada tua-tua orang Yahudi untuk diperkenalkan kepada Yesus. Dia hanya mengintip dari jauh, dia ada di atas pohon, berusaha mengamati keberadaan Yesus. Tahukah saudara apa yang terjadi? Pada saat dia sedang ada di atas pohon, Alkitab kita mencatat, Yesus datang pada dia. Kemudian Yesus berkata, Zakheus, aku mau bukan hanya berkenalan sama kamu, aku mau datang dan makan di rumahmu. Saudara, apa yang sedang terjadi? Bahkan banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yesus memberikan rasa hormat yang selama ini Zakheus tidak pernah dapatkan dari orang lain yang ada di sekitarnya. Dia orang yang dikucilkan, dia orang yang dibenci, dia orang yang dijauhi. Yesus memberikan kepada dia kehormatan. Bukan hanya datang menyapa dia, bukan hanya berkenalan dengan dia.
Yesus datang makan di rumahnya. Tahukah saudara bahwa apa yang Yesus lakukan itu dicibir dan dijelek-jelekan oleh orang-orang di sekitar Yesus? Buat apa pergi makan di rumah pemungut cukai? Yesus makan di situ. Dan sisanya sudah tahu mujizat yang terjadi. Yesus tidak berkhotbah, Yesus tidak sedang menceramahi dia, Yesus tidak sedang menegur kesalahan yang dia lakukan. Di tengah-tengah makan kemudian Zakheus tiba-tiba berkata kepada Yesus. Dicatat di dalam Lukas pasal ke-19 ayat 8. Dikatakan Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, Zakheus bertobat bukan karena diceramahi. Zakheus bertobat bukan karena dikhotbahi. Zakheus bertobat bukan karena sedang KKR ataupun kebaktian. Zakheus bertobat waktu Yesus sedang makan dan sedang memberikan penghormatan kepada pribadi ini. Hormat membukakan banyak pintu. When you honor someone, waktu sudah memberikan rasa hormat kepada seseorang, sebenarnya saudara sedang mempergunakan kunci yang sangat penting untuk membuka pintu hati masuk ke dalam kehidupan seseorang. Tahukah saudara, kalau saudara ingin masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang saudara ingin pengaruhi dalam kehidupan saudara, hormat adalah kata kunci atau hormat adalah kunci yang sangat luar biasa. Saudara tidak bisa mempengaruhi seseorang kecuali saudara menghormati pribadi tersebut. Itu sebabnya di dalam budaya kita sebagai orang Indonesia, saya sering sekali berkata bahwa tepat waktu adalah salah satu wujud daripada rasa hormat. Kalau kita berjanji dengan orang, kita datang tepat waktu. Artinya kita sedang berkata pada pribadi tersebut, Anda sangat berharga dalam kehidupanku. Aku sedang atau saya sangat menilai tinggi keberadaan Anda, makanya saya datang tepat waktu. Sebaliknya, apabila kita tidak tepat waktu, kita sebenarnya sedang berkata kepada orang itu tanpa bersuara bahwa sebenarnya Anda tidak penting. Makanya Anda aku biarkan atau saya biarkan menunggu. Saudara tepat waktu, saudara tepat janji, saudara ramah kepada semua orang. Itu adalah wujud daripada rasa hormat yang saudara tunjukkan. Saya temukan tidak semua orang mengerti kebenaran ini. Dan itu sebabnya kita temukan dalam kehidupan sekitar kita. Tidak semua orang tepat kepada apa yang mereka janjikan. Karena mereka tidak menghormati kita yang kepadanya mereka telah berjanji. Tidak semua orang ramah kepada semua orang karena mereka tidak merasa bahwa orang itu penting untuk dihormati atau diberikan keramahan atau kebaikan hati. Nah, saya berdoa bahwa jemaat GBT CBC adalah pribadi-pribadi yang bukan hanya hormat kepada Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Tapi saudara juga menghormati orang lain, menghormati waktu, menghormati janji, dan juga ramah dan menghormati setiap orang yang dalam kehidupan saudara. Nah, saudara perlu melatih rasa hormat ini dalam kehidupan saudara. Saya mau beri saudara sebuah kesaksian. Saya masih ingat suatu kali kami marah kepada anak perempuan kami yang suatu kali punya janji untuk pergi berlatih. Anak kami itu pemain sepak bola. Nah, saya masih ingat suatu kali dia berjanji untuk mau berangkat pagi harinya katakanlah jam 6.50 misalnya waktu itu. Nah, saudara perlu tahu bahwa supir yang bekerja bagi kami tinggal di luar kota dan dia harus naik kereta yang cukup jauh untuk bisa tiba di rumah kami sebelum jam 6.45 misalnya. Nah, apabila dia ingin dan harus masuk jam 6.30, maka dia harus naik kereta yang sangat pagi. Saya lupa kalau nggak salah jam 4 pagi di tempatnya. Dan dia masih perlu naik motor sebelum pergi ke stasiun, sebelum naik kereta 1-2 jam, dan kemudian ganti ojek untuk tiba di tempat kami. Nah, malam sebelumnya, dia pulang dengan kereta terakhir, dan kalau saya tidak salah, dia baru bisa nyampai di rumah, kereta terakhir jam 9, tiba di rumah mungkin jam 11 sampai jam 12 malam. Nah, saudara bisa membayangkan, apabila dia tiba di rumah jam 12 dan harus datang berangkat lagi jam 3 atau jam 4, berarti dia hanya beristirahat 3-4 jam saja. Ya. Saya masih ingat pagi itu, Joen yang harusnya berangkat 6.50 kalau saya tidak salah, dan saya ingat istri saya kemudian marah kepada anak kami, karena sampai jam 7.20, anak kami belum berangkat. Saya tidak tahu akhirnya dia berangkat jam berapa. Nah, mungkin saudara berpikir bahwa, janji berangkat 6.50, jam 7.20 belum berangkat, cuma telat setengah jam. Mungkin dia belum terlalu terlambat dan dia tidak harus berangkat seperti itu. Nah, bagi kami di rumah tangga kami, isunya bukan terlambat 20-30 menitnya.
Isunya adalah bahwa kami belajar mengajarkan atau harus mengajarkan pada anak kami untuk menghormati orang lain. Menghormati waktu daripada sopir kami. Apabila kami katakan bahwa kami ingin berangkat jam 6.50, mengharuskan dia berkorban berangkat jam 3 pagi. So dapat membayangkan perasaan dia apabila anak saya kemudian berangkat jam 7.50 atau jam 8 pagi. Berarti dia disia-siakan usahanya untuk berkorban. Nah, betul dia dibayar, dia memang bekerja buat kami, dia memang tugasnya untuk menunggu dan sudah dibayar. Kami tidak berhutang apa-apa untuk membuat dia menunggu. Tetapi yang dikorbankan ini bukan cuma waktu, tetapi nilai, rasa hormat yang sebenarnya sangat berharga. Nah, kami belajar untuk mengajarkan pada anak-anak kami sejak mereka kecil bagaimana menghormati waktunya orang lain. Karena kalau mereka tidak belajar menghormati waktunya orang lain, mereka juga tidak akan belajar untuk bisa dihormati oleh orang lain. Itu sebabnya 1 Petrus pasal kedua 17 katakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Saudara, kita tidak mungkin menghormati Allah apabila kita tidak mengerti bagaimana menghormati orang lain, menghormati janji, menghormati waktu orang lain, menghormati persahabatan, bagaimana menempatkan prioritas dan nilai yang tertinggi kepada sesuatu yang seharusnya berharga di dalam kehidupan. Matius 7 ayat 12 katakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pelajaran ketiga, hormat adalah kunci yang sangat dahsyat untuk membuka hati dan membuka peluang di dalam kehidupan saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata bahwa, mengapa ya dalam kehidupan ini saya jarang sekali mendapatkan kesempatan, mendapatkan berkat, mendapatkan perkenanan, sebagaimana si A, si B yang sering kali mendapatkan kesempatan daripada Tuhan. Saudara mungkin sebelum saudara menuduh bahwa Tuhan tidak adil dan menyalahkan kehidupan dan keadaan, tanyakan kepada diri saudara, apakah saudara selama ini menghormati waktu, menghormati orang lain, menghormati janji, menghormati persahabatan, menghargai orang lain, ramah kepada semua orang, hormat kepada siapapun juga seharusnya saudara hormat. Karena seringkali pintu itu tertutup karena saudara tidak belajar untuk menghormati apa yang berharga dalam kehidupan saudara. Saya berharap firman Tuhan ini membuka pikiran saudara dan memberkati saudara. Pelajaran terakhir tentang hormat adalah hormat dan kekayaan dan kehidupan selalu bergandengan tangan. Amsal 22 ayat yang keempat berkata seperti ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dikatakan upah akibat daripada orang yang rendah hati dan takut atau hormat kepada Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, setiap kali saudara temukan kata kehormatan, saudara akan temukan kekayaan dan kehidupan bergandengan tangan dengannya. Itu sebabnya pada saat saudara belajar untuk menghormati kehidupan, Tuhan, dan semua yang tadi kita pelajari, kekayaan dan kehidupan akan datang mengejar kehidupan saudara. Saudara tidak perlu mengejar kekayaan. Kekayaan akan datang mengejar saudara. Saudara tidak perlu mengejar kesempatan. Kesempatan akan datang mengejar saudara. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Pada saat saudara juga menghormati pernikahan saudara, saudara menempatkan nilai yang sangat tinggi terhadap pernikahan saudara, maka Tuhan juga akan memberkati saudara. Ayat terakhir sebelum saya tutup dalam doa, 1 Petrus ayat ketiga, pasal ketiga ayat ke-7 berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami yang ada, sudah mau doa saudara didengar oleh Tuhan, hormatilah istrimu. Saudara, semua yang saya berikan pada saudara adalah ayat-ayat firman Tuhan yang berisi dengan kata honor, hormat, menghargai. Jadi hari ini, kalau saudara belajar menghormati istrimu, menghormati pernikahanmu, menghormati waktu, menghormati janji, menghormati kehidupan, menghormati otoritas, bahkan menghormati Tuhan, maka saya percaya kekayaan dan kehidupan akan mengejar dan menyertai kehidupan saudara. Saya berdoa, apa yang sederhana yang saya bagikan ini, membuka pikiran saudara di hari Paskah ini,
pada saat saudara merayakan sukacita dan kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan hari ini pada saat saudara menempatkan Tuhan yang menjadi yang terutama dalam kehidupan saudara, mengasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, maka saya percaya Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saya berdoa supaya Tuhan terus menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa pada saat setiap jemaatmu menempatkan engkau menjadi yang terutama dalam kehidupan mereka, menghormati engkau, menjadikan engkau yang terutama dalam kehidupan mereka. Hamba percaya Tuhan, janjimu ya dan amin. Tanganmu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kau akan menyertai mereka, menuntun mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka. Hamba ucapkan berkat atas seluruh jemaat GBT CBC yang ada. Tuhan sertai Pastor Yusuf dan semua tim pengembalaan yang ada. Berkati mereka, supaya tengah-tengah pandemi ini, mereka tidak menyusut, tapi mereka terus bertumbuh. Mereka tidak menjadi lemah, tetapi menjadi bertambah kuat. Hamba lepaskan anugerah dan berkat daripada Tuhan turun atas jemaatmu pada hari ini, pada saat mereka belajar kebenaran firman-Mu, menempatkan apa yang mereka pelajari hari ini dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pelaku firman dan tidak hanya menjadi pendengar saja. Biarlah firman-Mu yang ya dan amin digenapi dalam kehidupan mereka, supaya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan menyertai mereka seumur hidup mereka. Hamba lepaskan berkat ini dan permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat Hari Paskah sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara semuanya, setelah kita menikmati berkat firman Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara boleh mempersiapkan materi yang sudah ada di meja di depan tempat Bapak Ibu Saudara beribadah. Mari kita siapkan roti dan anggur atau mungkin materi pengganti lainnya. Dan saya undang kita semua berdiri. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dan kita proklamirkan bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Dan bersama mari kita dengarkan firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh siapkan anggur. Dan mari bersama kita pegang di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kita proklamirkan ini sebagai darah Kristus. Dan bersama mari kita dengar firman Tuhan yang berkata sebagai berikut. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih, bukankah cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita. Ayo bersyukur Tuhan.
Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama Tuhan. Kami belajar menghormati Engkau Tuhan. Allah kami satu-satunya Tuhan. Kami belajar menghormati di dalam seluruh aspek hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami seterusnya untuk Engkau Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau. Kami mau mempraktekkan firman-Mu. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak jiwa datang kepada Tuhan dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah. Terima kasih buat penembusan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Segala problem hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau telah pikul semua di kayu salib Tuhan. Dan Engkau berikan kemenangan bagi kami. Engkau berikan kesegaran bagi kami. Engkau berikan pemulihan. Engkau berikan kesehatan. Dan Tuhan sudah menolong hidup kami. Biarlah kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati buat hamba-Mu, Pastor Jose Carel, yang Tuhan sudah pakai menjadi alat Tuhan. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pada saat ibadah ini Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu. Semakin hari boleh semakin luar biasa. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan apapun yang diperbuat oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkatinya. Dan setiap pelayan sudah melayani dalam ibadah ini, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Setiap jemaat dan siapapun yang beribadah bersama-sama saat ini, Tuhan melawat mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Biarlah ini selalu kami ingat, sehingga kami Tuhan selalu hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga beribadah nanti pada hari Minggu. Menikmati kembali berkat Tuhan di dalam ibadah Paskah Tuhan. Memberkati semuanya Tuhan. Kami juga doakan orang-orang sekitar kami Tuhan. Yang mungkin hari-hari membutuhkan pertolongan. Tuhan menjamah mereka. Yang sakit Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan pemerintah bangsa kami. Tuhan boleh menolong sehingga kami boleh segera mengatasi segala pandemi yang ada ini Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Serta persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.